إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fin jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah iman dan Islam, kenikmatan sehat dan sempat sehingga kita berkumpul ibadah sholat Idul Fitri pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan kita hingga umat akhir zaman. Sikap, perkataan dan perbuatan beliau menjadi panduan kita akhlakul karimah. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan memperoleh syafaat menjadi rombongan beliau dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Inti pesan khutbah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usai menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan serangkaian ibadah lainnya, kita diharapkan meningkat derajat dan kualitas iman takwanya. Sebagai manifestasi iman dan takwa itu, kita melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di bumi yang membawa manfaat migunani pada semesta dan sesama, rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, kita bersyukur, berbahagia pagi hari ini dalam kelembutan pagi, buana berseri, dihiasi embun pagi, disinari kemilau matahari. Pagi ini lebih dari 1,9 miliar umat manusia, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan prosesi wisuda dari proses pendidikan Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan yang berinti puasa sering dikaitkan dengan bulan pendidikan dalam meningkatkan takwa dan mewujudkan akhlakul karimah. Karakter mulia, teguh dan tangguh dalam berbangsa dan berkehidupan ini. Kurikulum Ramadan yang dilakukan sebagaimana umat-umat terdahulu dilakukan di tengah-tengah kehangatan keluarga, dalam dinamika komunitas, dikembangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berwarga dunia. Predikat kelulusan dalam wisuda ini bermacam-macam.
ada yang cum laude dengan memperoleh Lailatul Qadar, ada yang sangat memuaskan, namun disayangkan ada pula yang merugi karena tidak ada peningkatan derajat takwa di bulan Ramadan ini. Umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan kembali kepada fitrah dengan rasa gembira dan bahagia, meskipun di beberapa tempat masih dalam suasana duka, perang, konflik, kemiskinan, krisis, pandemi COVID, bencana alam, dan kesulitan hidup lainnya. Hakikat pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW berorientasi pada kualitas takwa, terusan akhlakul karimah, budi pekerti mulia. Sebagaimana hadis berikut, khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Idil Mubarak, banyak berkah yang tercurah pada manusia. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Terinspirasi dari Al-Quran dan hadis, para pendiri bangsa ini menyusun mukaddimah dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan ini diikuti dengan upaya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, Ki Hajar Dewantara bersama para pendiri bangsa merumuskan mengembangkan pendidikan keteladanan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah. Selama Ramadan banyak sekali kegiatan pendidikan kehidupan yang dipandu dengan laku spiritual berpuasa. Berlapar-lapar artinya mengajarkan rendah hati. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Sedekah memberi manfaat migunani. Puasa menjadi pendidikan laku spiritual yang menjernihkan hati menuju manusia bertakwa, yang amalannya dilaksanakan secara nyata, membahagiakan bagi sesama umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, perubahan dan tantangan dinamika kehidupan di akhir zaman ini sangat bergejolak, tidak menentu, kompleksitas dan ambiguitas, atau populer dengan VUCA, dalam skala perubahan lokal, nasional, hingga global mondial. Perubahan mendasar ini berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang perlu dibimbing dan dipandu dengan kualitas iman dan takwa. Sejak revolusi industri abad 18, perubahan mendasar hubungan manusia dengan lingkungannya membuat jumlah penduduk berkembang sangat pesat. 10.000 generasi sebelumnya tidak pernah mencapai angka 1 miliar. Baru pada 1804 menjadi 1 miliar, angka 2 miliar pada tahun 1927, 3 miliar 1960. Dalam generasi kita, satu generasi ini saja yang lahir tahun 60-an sampai nanti life expectation kenaikan dari 3 miliar menjadi 9 miliar penduduk dunia ini suatu kelipatan yang luar biasa. Kita berada di generasi yang mengalami perubahan yang mendasar itu. Sebagai konsekuensi jumlah penduduk yang sangat banyak dan laju pertumbuhan yang tinggi telah mengubah pola produksi dan gaya hidup konsumsi. Eksploitasi sumber daya alam, limbah, pengubahan rona lingkungan merupakan tekanan berat bagi planet bumi. Pemanasan global, perubahan iklim, tantangan kita bersama. Isu-isu keadilan sosial, keadilan spasial, dan keadilan ekologis mengemuka untuk menjadi solusi tidak hanya antar kelompok sosial, antar kawasan geografis, namun juga lintas generasi yang mendatang.
bagaimana solusi masalah global ini dan membumikan kepemimpinan rahmatan lil alamin berbasis akhlakul karimah pada tingkat individu, institusi, hingga kerjasama internasional. Setiap manusia punya tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat dan melestarikan planet bumi sebagai rumah kita bersama. Maka kualitas manusia yang beriman dan bertakwa menghasilkan solusi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita punya peran menjadi pemimpin yang mensinergikan imtak dan ipteks, mengelola perubahan, membawa perbaikan, menabur manfaat migunani rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah pemimpin di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah kemudian berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kepemimpinan manusia diamanahkan pada setiap dirinya sangatlah penting untuk mengembang tanggung jawab dan mewujudkan peran dalam kehidupan. Muncul pertanyaan, apakah pemimpin lahir secara alami atau dibentuk melalui pendidikan? Kepemimpinan memerlukan ilmu yang Allah SWT akan menganugerahkan kepada manusia dengan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Hakikat Al-Quran sebagai firman Allah, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman ilmu bagi umat manusia. Rasulullah SAW merupakan keteladanan kepemimpinan melalui sikap, perkataan, perilaku, perbuatan yang dikenal sebagai hadis dalam berbagai peribahatan. Kepemimpinan membangun karakter yang dilalui Rasulullah SAW. Perjuangan masa kecil dan masa muda sungguh tidak mudah. Kemampuan mengatasi kesulitan dalam perjalanan hidup ini mengantarkan karakter tangguh dan menghadapi cobaan ujian adversity quotient. Sifat tangguh dan jujur atau sidik menjadi sifat kepemimpinan, satunya kata perbuatan yang dalam kearifan digambarkan nyawiji greget sengguh ora mingkuh. Kepemimpinan dalam bisnis Rasulullah ditunjukkan ketika muda diberi tanggung jawab mengelola sumber daya dan sumber dana. Dengan sifat jujur dan amanah, Rasulullah mengembangkan kewirausahaan dengan sikap dan perilaku sukses yang didasari ikhlas, berkomitmen, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bermanfaat migunani. Dalam menjalankan tugas itu, amanah ini secara utuh dalam kearifan kita digambarkan sebagai golong gilik, tetek, tatak, lan tutuk. Kepemimpinan dalam politik dan strategi perdamaian dikembangkan Rasulullah melalui piagam Madinah. Piagam yang bertuliskan antara lain menjamin kesetaraan warga, menghargai keragaman, mengembangkan perdamaian dan keamanan, menentang perbuatan zalim dan berbuat kerusakan. Sifat tabligh pemimpin yang mampu menyampaikan dan mewujudkan perbaikan kehidupan, kemanusiaan dan lingkungan. Dalam kearifan, wujud dan upaya memperindah memuliakan lingkungan itu dalam bahasa kita hamemayu hayuning bawono. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan dalam wujud keadilan dan kesejahteraan memerlukan bimbingan ilmu. Maka sifat cerdas fatonah menjadi penting. Pemimpin di era sekarang harus mampu membaca kata-kata dan kenyataan, reading the word dan reading the word. Membaca merupakan wahyu pertama yang turun ke muka bumi, sebagaimana Rasulullah SAW menerima kenabiannya
pada bulan Ramadan. Dalam Al-Alaq 1-5 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi relevan sekali pendidikan kita merupakan terusan dari apa yang menjadi wahyu pertama ini. Iqra bismi rabbik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khutbah kedua sebagai penutup, khatib mensyarikan bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil proses berpuasa selama Ramadan ini. Seraya kita berdoa, semoga kita dipertemukan oleh Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Kini Universitas Gadjah Mada sedang mencari pemimpin dan mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan jati diri yang ada di statutanya. Indonesia juga memerlukan kepemimpinan yang menyatukan keragaman, juga kepemimpinan yang membangun, berdaulat, berkeadilan, berkelanjutan. Sesungguhnya setiap kita, insan manusia, adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan selama hidup kita ini. Marilah kita berdoa semoga dapat mengemban amanah dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan mewujudkan rahmatan lil alamin. Marilah kita menundukkan hati kita dan kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.